Apakah yang dimaksud dengan hati Allah? Apakah Allah memiliki hati? Dan apakah makna hati Allah? Berikut penjelasannya. Hati Allah adalah sebuah metafora mendalam yang digunakan untuk menggambarkan inti terdalam dari keberadaan, karakter, dan sifat Allah. Ini bukan merujuk pada organ fisik, melainkan pada esensi spiritual. Memahami konsep ini membantu kita berelasi lebih dekat dengan Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Guru, lalu apa makna dari hati Allah? Makna hati Allah secara spiritual adalah konsep yang kaya dan mendalam. Dalam berbagai tradisi keagamaan dan spiritual, meskipun pemahamannya dapat bervariasi, secara umum, hati Allah merujuk pada sumber kasih dan belas kasihan. Hati Allah sering dipahami sebagai sumber kasih yang tak terbatas, belas kasihan, dan pengampunan. Ini adalah tempat di mana kasih sayang Allah mengalir tanpa henti kepada semua ciptaannya. Ini adalah gambaran antropomorfik, yaitu menggunakan sifat manusia untuk menggambarkan Allah, untuk membantu kita memahami sifat Allah yang penuh kasih dan peduli. Berikut beberapa aspek kunci dari apa yang dimaksud dengan hati Allah, kasih, dan belas kasihan. Hati Allah adalah sumber kasih tanpa batas, belas kasihan, dan pengampunan. Ini adalah tempat di mana kasih sayang dan perhatiannya yang mendalam bagi seluruh ciptaannya berasal. Teruskan, Guru. Ini sangat menarik sekali. Baiklah, dengarkan dan perhatikan. Ini adalah kasih yang tidak bersyarat, yang melampaui pemahaman manusia dan yang selalu tersedia bagi mereka yang mencarinya. Hati Allah mencakup kehendak dan tujuannya bagi dunia dan umat manusia. Ini adalah rencana ilahi yang mencakup segala sesuatu, dari penciptaan hingga penebusan. Memahami hati Allah berarti berusaha untuk menyelaraskan diri dengan kehendaknya dan berperan serta dalam tujuannya. Bagaimana? Sebelum guru melanjutkan lagi, guru tanya sampai di sini. Apakah kalian sudah mengerti? Mengerti, Guru. Baiklah, guru lanjutkan. Hati Allah juga dapat merujuk pada pusat kehendak dan tujuan Allah bagi dunia dan umat manusia. Ini adalah tempat di mana rencana ilahi Allah dirancang dan dilaksanakan. Memahami hati Allah dalam konteks ini berarti berusaha untuk mengetahui dan mengikuti kehendak Allah dalam hidup kita. Kehendak dan tujuan hati Allah mencakup kehendak dan tujuannya bagi dunia dan umat manusia. Ini adalah rencana ilahi yang mencakup segala sesuatu, dari penciptaan hingga penebusan. Memahami hati Allah berarti berusaha untuk menyelaraskan diri dengan kehendaknya dan berperan serta dalam tujuannya. Hati Allah tidak hanya merasakan sukacita, tetapi juga penderitaan dunia. Ia berempati dengan rasa sakit, kesedihan, dan ketidakadilan yang dialami umat manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak jauh dari penderitaan kita, tetapi Dia selalu hadir bersama kita dalam setiap kesulitan. Bagi sebagian orang, hati Allah adalah tempat di mana manusia dapat bersekutu dan berhubungan dengan Allah secara intim. Ini adalah tempat di mana kita dapat merasakan kehadirannya, mendengar suaranya, dan mengalami kasihnya secara langsung. Ini menekankan pentingnya hubungan pribadi dan intim dengan Allah, bukan hanya sekedar mengikuti aturan atau ritual agama. Hati Allah juga dapat dilihat sebagai sumber hikmat dan kebijaksanaan ilahi. Dengan mendekatkan diri kepada hati Allah, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan, kebenaran, dan tujuan kita. Ini menekankan pentingnya mencari hikmat dan kebijaksanaan dari Allah, bukan hanya dari dunia. Hati Allah adalah standar kebenaran dan keadilan yang mutlak. Ia membenci kejahatan dan ketidakadilan dan selalu berpihak pada yang benar.
Memahami hati Allah berarti hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilannya. Memahami hati Allah tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang tindakan. Ini adalah panggilan untuk meneladani karakternya, mengasihi sesama, membela yang tertindas, dan membawa perubahan positif di dunia. Dengan demikian, hati Allah adalah konsep yang kaya dan dinamis, yang menggambarkan esensi terdalam dari Allah. Ini adalah panggilan untuk mengenalnya lebih dalam, mengasihinya dengan segenap hati, dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Dalam prakteknya, mendekatkan diri kepada hati Allah dapat dilakukan melalui doa, berbicara dengan Allah secara pribadi dan intim, membaca firman Allah, yaitu Alkitab, merenungkan kebenaran-kebenaran ilahi, dan mempelajari tentang karakter Allah, melayani orang lain, menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada sesama, kontemplasi dan meditasi merenungkan kehadiran Allah, dan mencari bimbingannya. Hidup yang berpusat pada Kristus, hati Allah yang berdiam pada Yesus Kristus sebagai pusat dari seluruh kehidupan kita. Ini berarti mengikuti teladannya, mempelajari ajarannya, dan menyerahkan diri kepada pimpinan Roh Kudus. Ini juga berarti mengutamakan kerajaan Allah di atas segala sesuatu yang lain dalam hidup kita. Secara keseluruhan, hati Allah adalah konsep yang kompleks dan berlapis, yang menggambarkan sifat Allah yang penuh kasih, kehendaknya bagi dunia, dan panggilannya bagi umat manusia. Dengan mendekatkan diri kepada hati Allah, kita dapat mengalami kasih-Nya, memahami kehendaknya, dan menjadi lebih serupa dengannya. Demikianlah yang sudah guru jelaskan dan guru sampaikan tentang hati Allah beserta maknanya. Semoga apa yang guru jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kalian. Baiklah, sekarang kita berdoa agar kita dapat memahami Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, satu Allah yang benar. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, wahai yang hatinya melimpah dengan kasih dan belas kasihan, aku memohon kepadamu untuk memenuhi hatiku dengan kasih-Mu, dan untuk membimbingku dalam melakukan kehendak-Mu. Ya Yesus Kristus, Engkau yang telah menunjukkan kepada kami hati Allah yang penuh kasih dan belas kasihan, aku memohon kepadamu untuk memenuhi hatiku dengan kasih-Mu yang tak tertandingi. Engkau yang telah menjadi manusia untuk menyatakan kepada kami kebenaran Allah, ajari kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi, untuk mengampuni seperti Engkau mengampuni, dan untuk melayani seperti Engkau melayani. Ya Tuhan, jadikanlah aku melihat dunia dengan mata-Mu dan merasakan penderitaan orang lain dengan hati-Mu, dan mengulurkan tanganku untuk membantu mereka yang membutuhkan dengan Roh-Mu. Ya Tuhanku, sucikanlah hatiku dari segala sesuatu yang membuat-Mu murka, dan penuhilah hatiku dengan damai dan sukacita-Mu. Ya Yesus, ajari kami untuk menjadi saksi kasih-Mu di setiap tempat yang kami kunjungi, dan untuk memikul salib kami dan mengikuti-Mu setiap hari. Kami memohon dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Dan Tuhan Allah kita Yesus Kristus memberkati kita semua. Sama-sama guru, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.